Makanya saya kayaknya mau jadi stand up comedy aja. Nah, jangan Bib. Jangan Bib. Jangan. Mendingan jadi Habib. Premisnya dari Allah. Kita mau bikin sendiri. Kalau kita Mantep juga ya. dari semua juga dari Allah. Benar, kan? benar, Dari benar. ayat. Benar. Dari Allah. Allah kan maha kaya, raja di raja, penguasa alam segalanya, semesta. Kita nggak minta aja selama ini dikasih loh. Dikasih. Abang nggak minta kan muka ganteng kayak gini? Dikasih sama Allah. Gimana tuh kepercayaan yang punya 4 pilar. Yang pertama ilmu. Jadi ketika kita mengimani sesuatu kita harus mendalaminya dengan ilmu. Termasuk keimanan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tantang kalau kamu mau kenal Allah, wa fil ardi ayatun lil mukminin. Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Mau kenal Allah, lihat ciptaannya. Bagaimana Bib jikalau manusia atau orang seperti Bang Jui Seperti Bang Gi lagi. yang hidupnya dikasih nikmat, yang hidupnya diberikan kecukupan, sehat walafiat, rezeki nggak kurang, istri ada, baik, tidak gimana-gimana, tapi jarang beribadah. Ini kayak nunjuk orang nih, Ler. Selamat datang di Sebat But edisi Ramadan, masih bersama Habib Isa Alkaf. Masya Allah. Kita akan ngobrol seputar Ramadan bersama Sebat But, Sebatang Cabut. Kayak lemas banget memang. Iya. Iya. Kayak orang puasa. Bukan kayak orang puasa, emang puasa, Bib. Bang Habib nggak? Tuh, nggak nyium tuh. Iya. Tuh, kan? Nah, Bau surga. Amin, amin. Biar kata bau naga, tapi itu adalah bau surga. iya. Kita lebih meriah kali ya openingnya ya. Selamat datang di Sebat But edisi Ramadan bersama Habib Isa Alkaf dan juga ada Jui Purwoto di program Sebat But, Sebatang Cabut. Habib nggak mau tepuk tangan. Habib nggak mau tepuk tangan. Habib, Mau tepuk tangan tuh. Oh. Takut burung dara dateng. Iya, gimana, Bib? Studionya tinggi banget lagi. Tinggi banget ya. Ngeri Tadi banget. naiknya juga capek, Bib. Naiknya capek, makan kalori. Betul. Kayak turunnya juga capek. Ya alhamdulillah insyaallah terhitung jihad. Habib mah enak datangnya jam 12. Saya tadi datang jam 10. Terus? Oh, Ke atas. Ini kalau satu kru aja nih, ada yang nggak puasa bisa ikut saya tadi. Gampang tergoda, Bib. Gampang tergoda. Gampang tergoda, Semuanya, Bib, di sini langsung lemes gitu kan. Sahur ya, dari sahur di Iya. sini ya. Bibir putih, Iya. tiduran, pada banyak yang tiduran. Habib belum datang tuh. Oh iya. Udah gua tandain tadi warteg tuh di luar tuh. Ada 3 kali barokah kan menuju sini kan. Iya. Ini kalau kru aja ada yang satu aja yang, Bang, ke bawah yuk. Nah, Nah, gampang tergoda, Bib. untung Mokel. Habib WA mokel. kemarin semalam WA, gimana puasanya, masih lancar nggak? Alhamdulillah. Gimana Bib? Jawab Bib. Hari ini sih masih puasa Bib. Iya, alhamdulillah. Ntar ada kasih maduan ente minum maduannya di pagi hari, insya Allah puasanya kuat seharian. Oh gitu Bib. Iya. Madu Madu. Merek apa tuh, Bib? Madu kelanceng. pelanceng. Kelanceng. Belum Kelanceng. dimerekin. Kita ngambil dari petani langsung. Oh bikinan Habib. Ya, Umi bikinan Umi. Bikinan Umi bisa masuk kali ke sini. Masuk kali ke sini. Sini mah. Nah, aneh dong yang ngeluarin duit. Mantap. Emang kita ngundang Habib buat apa ya Ler ya? Iya, Bib. Datengin Ujungnya ke sponsor ya. situ. Iya. Itu madunya bentuk botol apa saset? Bentuk apa botol. gimana? Itu lebah luar biasa. Lebahnya tawakal. Hah? Jadi lebahnya nggak perlu diasepin. Kita ngambil gitu aja, nggak digigit itu lebah. Oh, udah ngerti, Bib ya? Udah ngerti. Oh. Boleh kalau yang ngambilnya Habib dia. Oh gitu. Pas ngambil cium tangan. Luar biasa. Ambil Bib, ambil lagi. Ambil lu Maler. Ambil lu. Iya. Wah, hebat banget ya tawonnya ya. Itu tapi bagus. Jadi Ana pernah nyobain ngasih ke Dokter Zaidul Akbar. Kata dia ini rasa asamnya datang dari vitamin C-nya. Oh. Jadi vitamin C-nya banyak. Oke. Habib tiap hari mengkonsumsi itu? Mengonsumsi itu. Setiap sahur apa pas buka? Nah, kalau Ana minum kopi, gulanya dikasih itu. Oh. Minum lemon, gulanya ganti kasih itu. Setetes, Bib? Setete. 15 mili kalau kopi. Oh, 15 250. mili.
Sesendok kali ya, 15 miliar. Iya, sendok. Bawa Bib, dia. Ya, insyaallah ntar. Insyaallah ntar ya. Bib. Insyaallah, kalau ada episode berikutnya Siap. yang udah ada sponsornya, Iya, boleh. bisa Bib. masuk di sini. Nah, boleh. Masuk di situ. Boleh. Bisa kita pakai. Bisa Nggak ditaruh di mahal sini. Iya. Luar Nggak biasa. mahal Rip ya. Iya. Nggak mahal. Murah. 10.000 paling Bib di sini mah. Nanti kita bagi-bagi 10.000 Bang Joy. Bitcoin kan? Bitcoin. Nanti kita bagi-bagi Bang Joy. Bagi-bagi, Habib iya. nanti bawa madunya, gue dapat madunya, lu dapat tawonnya ya. Itu. Nah, masa gue yang dientuk ler. Mana sih? Ya. Tapi gimana tuh Bib kalau orang-orang yang gampang tergoda kayak Bang Joy gitu? Duh. Justru insya Allah pahalanya lebih banyak. Amin. Karena pengorbanannya lebih besar. Tapi kalau ada satu yang nggak puasa Bib katanya, jadi nggak puasa. Wah itu sih berarti benar kata Nabi. Apa tuh, Bib? Kita itu sesuai dengan teman kita. Oh. Kalau teman kita baik, kita juga bisa jadi baik. Makanya orang-orang kayak Bang Joy, kayak saya juga mungkin gampang tergoda. Kita harus lingkungin atau kelilingin teman kita dengan orang-orang yang soleh. Supaya kita nggak gampang tergoda untuk berbuat maksiat. Iya, benar. Hati lu. Di sini mah kayaknya mah insya Allah lingkungannya bagus Bib, nggak ada yang ngaco nih. Nggak ada. Pokoknya ke atas aja orang-orang udah menutup aurat semua. Iya. Apa Habib belum datang pada tidur tadi Iya, ya, benar. daripada maksiat Bang, mendingan tiduran aja di Benar, bawah. benar. Gitu. Jadi udah pada tertib lah Bang Joy. Udah pada tertib. Iya. Pokoknya satu aja nyeletuk, barokah Bang lah udah tuh. Itu gampang tergoyah Bib. Kalau Kalau saya kan barokah 2 lu. orang. Iya. Kalau saya kalau ada 2 orang. 2 orang. Iya. Gitu. Saya 3 orang kalau saya. Bener Bib. Apa sih Bib sebenarnya yang bikin kita gampang tergoda gitu? Ya sebenarnya yang bikin kita tergoda adalah karena kita gampang terbawa hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita kuat, insya Allah orang makan depan kita nggak ada rasa. Nah itu sebenarnya inti dari puasa. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu kita. Nah makanya hawa nafsu itu kayak anak kecil kalau kata ulama. Makin diturutin makin ngelunjak. Kalau kita nurutin hawa nafsu kita, dia makin ngelunjak. Bahkan kalau dia makin diturutin, makin dikasih, lama-lama ada golongan orang yang menuhankan hawa nafsu. Saat manusia dituhankan oleh hawa nafsu, maksudnya apa dituhankan? Dia dikendalikan sama hawa nafsu. Sebut sama Allah, kal an'ami wal adal, seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat lagi, karena hewan ternak gak punya fitrah akal. Jadi maklum kalau dia ngikutin hawa nafsunya. Oke. Tapi kalau manusia sampai akalnya ditutup mengikuti hawa nafsunya, lebih parah daripada hewan ternak. Itulah kenapa kita disuruh puasa. Dengerin tuh ler. Masalah. Aman saya mah Bib. Saya mah puasa tidak tergoda apa-apa. Tapi boleh nggak kalau puasanya tuh diniatkan tidak untuk beribadah, tapi untuk diet misalkan? Ini tambahan aja ya. Bismillah, sekalian karena saya wajib beribadah, saya mau sekalian nih memperbaiki pola hidup saya. Oke. Sahurnya dibenerin, buka puasanya dibenerin, gak ada masalah. Karena menjaga badan itu, diet itu juga ibadah. Karena tubuh amanah, maka menjaganya adalah ibadah. Bib nih saya mau nanya, misalnya saya puasa, punya keinginan gitu, biar show saya yang nanti sukses. Iya. Atau misalnya, aduh kalau nggak puasa nih nanti show saya nggak sukses, boleh nggak tuh Bib? Nah, boleh-boleh aja. Oh boleh? Boleh kita puasa untuk keinginan tertentu. Maksudnya apa? Kita gunain amal ibadah kita sebagai wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah tuh kayak kita bukan ngebujuk ya. Wasilah tuh kayak kita menunjukkan kesungguhan dari doa kita. Oh. Ada banyak wasilah. Tapi jadi nggak ini tuh Bib? Tidak tulus atau kalau gitu? Ya kan Allah Subhanahu Wa Taala bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah sama Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Cari untuk menjalani ketakwaan itu adalah wasilah. Wasilah itu sebenarnya secara bahasa penghubung. Ya, penghubung, rekomendasi. Kalau abang minta doa sama Allah, rujukan. Wasilah Rujukan wafadilah. sekaligus bujukan. Nah, kadang-kadang kita bisa minta wasilah dengan amal soleh kita sendiri. Atau kita bisa minta wasilah sama doa orang soleh. Ada orang soleh kita minta doain dong supaya show saya bagus gitu. Ada orang yang minta wasilah pakai air, tau kan? Oh, kalau mau UN tuh Bib. Kalau mau air ya pakai air. Sebenarnya air itu apa sih? Kenapa Itu boleh Bib? Nah, sebenarnya kenapa air yang digunakan? Karena sebenarnya air itu bukan wasilahnya, akan tetapi doa orang yang mendoakan air tersebut. Kalau doanya benar ya. Kalau doanya benar. Kalau airnya amer mah nggak bisa tuh Bib ya? Airnya mana bisa. Astagfirullah, masa Air tadi kata Habib. Nggak bisa. ya kan air bukan amer Bang.
Kan Amer juga air, Iya, Ler. tapi beda warnanya, udah merah itu mah Bib ya. Kalau merahnya karena marjan boleh. Nah, boleh. Oh bisa, Bib. Misalnya marjan gitu bisa. Nutrisari gitu bisa. Seri bisa. Oke. Cuma kayaknya doanya kalah sama gulanya. Nah, kemanisan ada ntar. Manisan. Nah, Harus netral kali, Bib ya. Air putih. netral. Sebenarnya dasarnya gini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi syifa. Syifa itu artinya apa sih? Obat. Penyembuh, bukan obat. Kalau Penyembuh. obat ada efek samping. Quran itu menjadi penyembuh. Gimana cara seseorang sembuh sama Al-Quran? Paling bagusnya dibaca sendiri. Dia renungkan sendiri. Nanti hatinya akan sehat. Kalau ketika manusia hatinya sehat, seluruh badannya ikut sehat. Tapi kadang-kadang diminta bantuan orang yang lebih fasih bacaan Qur'annya, orang yang lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong bacain Quran buat saya dong. Nah, wasilahnya apa? Bisa air. Paling bagus sih orang tua ngasih air ke anaknya. Udah paling bagus tuh. Ibu ngasih bismillah, doain Al-Fatihah buat anaknya, ke air, kasih anaknya suruh minum. Boleh-boleh aja ya, Bib. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Jadi wasilah itu sendiri. Wasilahnya bukan airnya tapi doa dari orang tuanya. Gitu. Kalau Medianya. Air cuci kaki, Bib. Hah? Air cuci kaki. Ibu, Tergantung abis nginjek apa dulu. kalau habis nginjek harga diri, Bib, Gak bisa, Ler. nggak bisa ya. Gak bisa. Nggak bisa. Aduh, nggak Tapi, bisa. nah, Lagi itu ada boleh nggak diri sih, Bu? rakyat. Menurut saya sih agak lebay sih, menurut saya ya. Kalau air cuci kaki gitu kan Air cuci kaki ibu kita sendiri. boleh itu, Bib. Boleh air cuci kaki ibu kita sendiri kita cuci. Tapi dalam rangka bentuk kebaktian kita. Betul-betul tanda kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menempatkan surga di bawah telapak kaki ibu kita. Kita cuci tuh surga kita biar bersih misalnya. Kita cuci betul-betul ya dimandiin aja. Atau udah dibuang juga nggak masalah. Oh, kita nyuciin aja Sebenarnya ya. kita nyuciin tuh maksudnya bentuk treatment kita sama ibu kita. Iya. Bersihkan. Treatment. Sepatunya lepas dulu ya, Bib ya. Iya. Kalau bisa jangan cuciin juga mani pedi kalau bisa. PPO, iya benar. Sekalian. Kalau bisa, kalau kita spa kita yang bisa. Iya. Betul. Nah, kalau sampai diminum mah lebay kali, Bib. Ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya air bersih minum aja nggak ada Lu masalah. pernah nggak? Kalau gue minta doa pernah, misalnya gue takut gitu mau show. Kayak kemarin tuh. Nah, Mak doain aku ya, aku Iya. mau show, aku takut nih, didoain. Jadi enggak, Ler. enggak usah cuci kaki terus dipakai airnya Enggak, belum. kalau gua Belum relate. Tapi itu Bib. cara aneh waktu masuk UI tuh. Tuh. Aneh masuk UI, Bib. masuk UI. Waktu itu aneh tuh lulusan pesantren, Bang. Oh. Dari SD pesantren. Pesantren. Nggak ikut pelajaran umum kayak orang-orang. Emang di pesantren ada pelajaran umum sih. Cuma pokok-pokoknya aja. Cuma matematika, IPA, IPS. Bahkan pelajaran-pelajaran dulu kayak apa? Dulu PLKJ ya. PLKJ itu apa? Gitu-gitu. SKJ. SKJ. Apa PLKJ itu apa ya? Pendidikan LKJ. LKJ itu Jakarta gitu. Tentang Lingkar sejarah Jakarta? Iya, sejarah Jakarta. Itulah pokoknya. Pokoknya PLKJ. Nggak tahu kalau nggak Pokoknya tahu yang aja lu. dipelajarin tuh di pesantren yang UN-UN aja. PLKJ. Yang di UN-in doang. Yang di UN-in doang. Nah itu kita harus bersaing gitu sama orang yang mengenyam- biasa umum ya. biar biasa pendidikan umum. Les lagi ya. Les lagi, bimbel lagi. Emang Habib enggak dulu? Dulu saya nggak bimbel. Enggak bimbel. Nggak bimbel waktu masuk UI ya. Keren. Masuk IPS nggak bimbel. Oke. Karena sebenarnya karena bukan nggak mau bimbel, nggak mampu aja dulu. Wah. Nggak ada kemampuan ya buat bimbel. Karena dari SMP tuh udah gratis, dapat gratis beasiswa. gratis. Begitu lulus SMA, kayaknya sih orang tua mampu buat biayain, cuman Oke. kita nggak nyampe hati gitu. Karena udah kebiasaan sekolah tuh nggak dibayarin orang tua. Ya. Akhirnya lulus SMA, pas SMA tuh dulu bimbel juga dibiayain pesantren yang ngasih saya beasiswa. Lulus SMA mau bimbel, dapat bimbel cuma 3 bulan nggak bisa lanjut bayar. Akhirnya kerja setahunan, hamin 2 bulan kita cuti dari kerja. Apa yang kita lakukan? Project nyari ridho ibu waktu itu. Udah kita treatment ibu kita. Ibu kita lagi ngepel, kita ambil pelnya, kita pel lantai. Ibu kita mau nyuci piring, kita ambil sponsnya, kita yang cuci piring. Ibu kita mau makan, kita sendokin. Ibu mau makan apa? Pokoknya kita treatment ibu kita selama 2 bulan. Ya. Subhanallah, modal bukan les. Modal latihan ngerjain soal aja. Dapat pilihan pertama masuk Universitas Indonesia pada saat itu. Jurusannya apa, Bib? Ilmu komunikasi. Oh, Ilkom. Kirain ini loh sastra Arab. Sastra Habib masuk Jawa. ilmu komunikasi. aja, fisik. Tahu aja nih yang cakep-cakep yang mana nih. Itu Iya dia. kan?
Tahu aja nih. Itu dia godaan pertamaannya dulu. Godaan pertama tuh. Bib. Itu satu kelas 40 orang, lakinya cuma 5. Lakinya cuma 5. Kalau laki tuh. Kalau laki itu lakinya 5, nggak semuanya laki. Nah. Nggak semuanya laki. Oke. Ya. Itu godaannya tuh Bib. Godaan ada tuh. Bib. Masya Allah. Ya udah. Udah Habib berarti jadi paling perkasa dong di sana dong. Nggak juga. Paling mancung. Nggak paling juga. tebel. Kebetulan kan FISIP nyatu satu sama lain. Jurusannya nggak cuma komunikasi doang. Ada banyak gitu. Jadi laki-laki dari yang lain juga banyak perbandingannya. Jurusan-jurusan lain. Iya. Sama Kania, Bib, Kania Cita. Kania Cita udah. Oh, senior. Senior jatuhnya. Oh. Baskara yang masih ketemu. Baskara Hindia. Masih India. Oh, Dia 2012, Anu 2015. Oh. Udah ada tato belum Bib dia dulu Baskara? Nggak tahu, nggak merhatiin ya, Bib. Jadi anak masuk dia udah mau lulus. Oh udah mau lulus. Belum sih kayaknya belum ada tato. Kayaknya belum ya. Mahal soalnya kan tato kan. Dulu kayak masih tabu kok di UI tato-tatoan. tato ya? Iya masih jarang anak Oke. kampus yang tatoan. Oke, tapi esensinya berarti ketika menservis ibu, Dapat. Doanya dijabah. doanya Apa yang dijabah, dicapai? apa Doanya yang dijabah. Ustadz apa yang Habib mau terwujud gitu. Terwujud. Nah, itu juga Bib, seberapa yakin seberapa harus kita yakin dengan doa kita, Bib. Kadang-kadang kita mau berdoa ini, pengen ini, semakin kita minta semakin gak dikasih. Tapi ada orang yang saya mah ini aja jalanin aja tapi dikasih. Gimana tuh, Bib? Doa itu kita harus 100% yakin bahwa dikabulkan. Tapi kan kita juga harus yakin bahwa wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apa yang kita infakkan di jalan kebaikan udah pasti diganti sama Allah. Ditutupin sama Allah, di-cover sama Allah. Oke. Wa huwa khairur razikin. Nah, ini poin paling penting. Allah itu sebaik-baiknya pemberi rezeki. Barangkali doa kita nggak langsung dikabulin. Allah tunda saat yang terbaik doa itu datang kepada kita. Oke. Atau ketika saat yang terbaik itu belum tiba hingga akhir hayat, Allah simpan itu doa kita, Allah kasih di akhirat. Atau minimal dengan pengampunan dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa kita yang diampunin karena harapan atau doa kita belum dikabulin sama Allah. Dosanya diampuni. Makanya doa yang banyak, yang besar gitu. Oh maksudnya doa yang banyak tuh nggak apa-apa ya Bib? Gak apa-apa, hal kecil juga doa. Kita mau keluar aja kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu. Iya. Dan khasiatnya bukan main-main, kata Allah, yuqalu lahu kafaitu, aku cukupi kamu. Wa hadaitu, aku kasih hidayah kamu. Wa waqaitu, dan aku lindungi kamu. Wa tanaha anhu syaitan, dan setan pada hari itu berlepas diri dari dia. Cuti setan hari itu. Kata setan, ngapain lagi aku ngegodain orang yang udah dilindungin, dikasih hidayah, dicukupin sama Allah. Udahlah mending saya healing aja hari ini, kata setan. Bib, kalau saya nih pernah doa, cuman jangan banyak-banyak Iya. Malu aja gitu. Kayak ngerasa ngerepotin atau Giliran ada maunya aja gitu. iya maksudnya pengennya sih minta 10 spesifik tapi jangan deh 5 aja. Justru itu nggak boleh. Sesat itu. Sesat itu Bang Joy. Takabur itu. Habib dari tadi ngomong lemas, begitu sesat semangat. Antara ngasih tahu sama emang nyumpahin. Tapi bener Bib, Habib takut gitu, Iya, takut iya. apa? Banyak maunya lu gitu. Lu kayak udah bener aja gitu. Justru malah kita kayak ngeremehin Allah kan. Oh iya. Allah kan maha kaya, raja di raja, penguasa alam segalanya, semesta. Kita nggak minta aja, selama ini dikasih loh. Dikasih. Abang nggak minta kan muka ganteng kayak gini? Dikasih sama Allah. Jadi ini ganteng dari mana? Manis. Ganteng, manis. Ada beberapa yang bilang ganteng sih. Bib. Bener. Cuma selalu Di ada antaranya. kan, iya manis, saya mah bukan. Di antaranya yang ganteng. bilang ganteng siapa? Habib paling. Sisanya manis. Iya, Sama baik ya. Baik. Yang baik. Sama baik. Bang Joy ganteng nggak? Baik. Baik. Galer tuh. Ya kita nggak minta aja dikasih sama Allah. Iya. Terbesit di hati aja dikasih sama Allah. Apalagi kalau kita minta sama Allah. Dan minta itu sebenarnya bukan kita nuntut buat dijabah. Kita minta itu menunjukkan kebutuhan kita sama Allah. Oke. Allah mah tahu yang terbaik buat kita. Keinginan kita udah tahu. Tujuan kita udah tahu. Potensi kita udah tahu. Allah semuanya udah tahu. Terus fungsi doa apa? Fungsi doa tuh menghinakan diri kita. Tadzallul wa talabul maghfirah. Kita minta ampun sama Allah. Dan sarana penghubung kita sama Allah Subhanahu wa taala. Biar kita keep connected sama Allah lewat doa. Kalau kita udah terhubung sama Allah terus, kita udah enteng aja ngadepin hidup. Apapun seberapa berat pun masalah yang kita hadapin.
Jadi jangan ragu untuk banyak doa ya, Bib. Jangan ragu. Buat hal kecil, jangan hal kecil malah hal besar. Kalau bisa jangan diri kita sendiri, orang lain. Ngeliat orang lain susah, doain. Ngeliat orang lain butuh, doain. Sebelum bantuan kita datang ke dia, harusnya lebih dulu doa kita yang nyampe ke dia. Gue mau nanya nih ke lu, Ya. Ler. Lu kalau sebelum stand up, lu doa? Nah, ini yang mau saya tanyain juga, Ustaz. Iya. Apakah doa itu harus diucap atau hanya sekedar dalam hati? Di dalam hati Allah udah tahu, tapi diucap penguatan. Penguatan. Daripada Maksudnya penguatan kitanya ya? pengikraran dari dalam hati. Karena yang dicatat malaikat kan yang diucap. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang dicatat sama raqib atid ini Ucapan. adalah apa yang terlafaz daripada al-qaul, perkataan. Jadi ucapan tuh bernilai pahala. Oke. Walaupun doa dalam hati pun diijabah pasti sama Allah, tapi ketika mengucap, pahala itu langsung dicatat lebih sama malaikat. Masih suka gua Bang Ji kalau mau tampil. Iya. Masih suka berdoa, kadang-kadang dilafalkan, kadang-kadang dalam hati aja. Itu Ana pernah nonton satu band tuh bagus banget tuh. Ana juga nggak nyangka band itu bakal bikin pernyataan kayak gini. Tapi pernyataannya Ana cari-cari udah nggak nemu lagi. Ini band 420. Oke. 420. Dia bilang ritualnya sebelum manggung apa, kata dia? Ya, ritual kita sebelum manggung dia bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, biar kalau bagus nggak sombong, kalau jelek nggak gampang down. Katanya. Waduh, saya banget tuh. Dia banget. Bib. Sama ini Robi 420 ya? Sodri Wayasiri Amri. Kalau lu kelihatan misalnya. Apa sih itu artinya, Bib? Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya kemudian mudahkanlah urusanku, dan mudahkan lisanku untuk berbicara. Lisanku untuk berbicara. Doanya Nabi Musa tuh. Nabi Musa. Iya. Nabi Musa tuh terkenal perkataannya nggak terlalu fasih. Ngomongnya nggak terlalu fasih. Makanya Nabi Musa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya dikuatkan dalam lisannya. Dan Nabi Musa minta teman. Temannya itu siapa? Diutus sama Allah Nabi Harun. Nabi Harun. Saudaranya Nabi Musa. Oh, maksudnya dia itu dalam berdakwah kadang-kadang suka belibet atau apa gitu ya. Cocok buat kita ya, Ler ya. Cocok Bang Kalau Juli. mau ini ya, ngebohongin orang. Stand up kan ngebohongin orang kadang-kadang, Ler. Enggak lah, jangan Bang Joy. Stand up tuh bukannya harus jujur ya? Harus jujur, dari harus jujur. keresahan. Kalau di show sendiri jujur biasanya. Kalau di corporate enggak. Nah itu Bib, kadang-kadang Bib saya ngelihat kita semakin banyak berdoa tapi jarang nih yang ada yang diijabah, tapi giliran ngelihat orang jarang berdoa gitu, jarang meminta tapi ada aja. Bahkan di luar maaf ya, di luar Islam gitu, dia kayaknya nggak seiman sama kita, terus maksiat terus, tapi kok hidupnya mujur-mujur aja tuh. Itu masalahnya adalah dilihat atau ngelihat. Karena yang tampak dari diri kita tuh yang baik-baik aja, atau yang kita iriin aja. Kita nggak tahu penderitaan di balik apa yang dia rasain kan. Oke. Dari tiap nikmat ada penderitaannya. Termasuk orang ngelihat abang-abang kan ada, kok Bang Jui puasa jarang, stand up terus, dapat program banyak. Misalnya contoh ya. Ini mah Habib kayaknya nyindir saya nih. Emang bukan nyindir, emang misalnya contoh ya. Atau contoh. Bang Dani Beler, stand up lucu mulu, masuk Netflix, padahal nggak tahu di BAP. Iya benar. Oh iya. Benar. Bib. Kayak Rico Lubis. Benar. Bab. Nah, bab. Itu dahanya Bib. Hap gitu. Padahal nggak tahu. Maksudnya dalam hal ini pengorbanan atau kesulitan yang nikmat yang kita punya, di antara nikmat yang kita punya kan. Jadi jangan iri ya Bib ya. Jangan iri. Jangan semerta-merta kita melihat orang ini tidak ada aksinya. Iya. Tapi kita ngejudge, dia dikasih mulu nih. Iya. Padahal kita nggak tahu. Siapa tuh emang usahanya luar biasa, Ler ya. Iya. Kita nggak boleh iri-irian Bang Juy. Gua kadang-kadang ngelihat Bang Juy suka iri, Bib. Iri apa yang diri Kemarin gua. habis tampil di Pertamina dia. Oh iya. Iya, menghibur masyarakat Pertamina, Bib. Luar biasa. Jadi corporate gitu, Bib. Corporate ya. Luar biasa nih Bang Juy gitu. Lu jangan ngomong-ngomong gini, ntar buka puasa takjil gue yang nanggung nih. Ngomong Pertamina. Lah kan Habib juga udah bilang lu ganteng tadi. Iya, boleh. Jadi double kan tuh. Lah, ngasih makan orang buka puasa dapat pahala orang yang puasa kan. Iya. Bismillah. Bismillah. Nah, kalau Kopi tuku ya? Langsung nagihnya dari sekarang ya. Ayo kalau ini mah kalau Habib nggak pulang sampai ntar mah ada pasti kopi tuku. Gas. Nah,
sebelum kita bahas tentang kopi-kopian, Bib. Apakah kesuksesan ada korelasinya dengan keberkahan? Tak itu Bib. Nah, tentu ada. Berkah itu artinya ziyadatul khair atau kebaikan yang bertambah, kata para ulama. Dari nikmat yang kelihatannya sedikit, tapi kebaikannya bisa dimaksimalkan dari hal tersebut misalnya. Atau kita katakan umur. Umur yang berkah itu kayak gimana sih? Umur yang ketika walaupun masih muda dapat banyak prestasi di situ. Itu umur yang berkah. Atau bisa ngubah hidup banyak orang di situ. Makin bertambah umurnya, makin banyak dampak baik yang bisa dia lakukan. Ilmu yang berkah itu ilmu yang bisa diamalkan atau digunakan untuk amal baik. Semakin nambah ilmunya, semakin banyak dampak baik yang bisa dia lakukan. Itu ilmu yang berkah. Rezeki, duit, seberapapun gaji yang diterima misalnya atau penghasilan yang diterima, cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya misalnya. Itu berkah. Makin bertambah, makin banyak orang yang bisa bermanfaat daripada rezeki yang dia punya. Jadi keberkahan sama kesuksesan itu harusnya berkaitan melekat, karena ketika kesuksesan disertai dengan keberkahan, banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari kesuksesan tersebut. Nah, gimana kalau misalkan Bib ada orang yang bekerja, dia dapat harta melimpah, tapi kita nggak tahu ini hartanya bersumber dari uang yang halal atau yang haram. Orang tapi kan? Orang. Kalau orang apa yang kita pikirin? Iya juga ya. Tapi kalau pejabat, kan kita yang gaji, Ya. tiba-tiba duitnya banyak, Ya. boleh kita curigain. Ah, itu gimana tuh Bib? Ya laporin. Hmm. KPK nih lihat nih, baru 2 bulan ngejabat bisa beli mobil bagus. Pantut dicurigain. Kalau dia pejabat kan berurusan sama kita. Iya betul. Tapi kalau orang lain nggak berurusan sama kita, tetangga kita lagi buka usaha, ya udah kita lepas diri aja. Maksudnya husnuzon aja. Oh lagi sukses. Oh, nggak perlu ikut campur ya Bib? Nggak perlu Nggak perlu. campur lah. Itu yang bikin kedai gue bangkrut mungkin lu yang nyumpain kayaknya nih. Ler ya. Emang abang buka kedai apa? kedai Bib Ada. dulu, Apa kotiam, kotiam, Kedai kopiam Bib. Aji. Kedai kopi tiam, dimsum, kopi. kopi. mie Kenapa ayam. tutup? Berapa bulan? Nggak sampai 2 tahun Bib. Udah lama dong. Nggak sampai 2 tahun. Sempet untung dong. Sempat untung. Wah ajib. Pokoknya nggak enak dikomplain aja. Sekalinya enak disangka pakai babi, sering difitnah. Oh, gitu. Aneh Bib. Iya. Sama itu restoran kakak Ani juga gitu tuh, makan bawah pohon. Emang kalau F&B banyak Iya. harus banyak bergulat sama omongan orang. Bergulat sama omongan orang. Iya. Itu- Sesuatu yang udah terlanjur masuk mulut, ke perut, ketika komplain biasanya lebih parah. Iya. Kalau misalnya, nah Betul. Bib, pas dikomplain, nanggapinnya gimana tuh Bib? Kan Iya. pengen berkah nih, kita punya restoran kan. Kalau saya sih bukan yang ngurus ya kakak saya. Cuman kalau saya lihat dia, kalau ngelihat komplain di Google review, ya udah dia perbaiki aja. Dulu awal-awal komplainannya itu makanannya datang lama. Akhirnya dipanggil konsultan. Ternyata di restoran itu butuh storage management. Betul. Oh. Jadi makanan disimpannya harus berurutan. Tertata. Ada makanan yang harus dimasak setengah mateng, ada yang harus disimpan, ada yang bisa matang kalau masuk microwave doang, ada yang harus dimasak. Semua itu kan ada aturannya. Oke. Nah, kalau komplainnya kita lihat bakal ngegedein atau bermanfaat buat perusahaan kita, ya ambil. Iya. Tapi kalau komplainnya nggak sesuai sama kita mah, ngapain kita tanggepin? Iya benar. Mungkin itu lu juga tuh. Kayaknya nggak berkah Ler. Nah, Setiap ada komplainan misu-misu gua. tuh Bang Jimmy. Udah murah juga gitu. Tuh. Dalam hati Bib. Banyak darmaji kali. Benar. Dahar 5 Dari makan sih. ngaku ji. Aku iji. Iya gitu. Sampai 2 Bangkrut tahun, jadinya Bib. Terlalu ini kayaknya Bib terlalu mikirin feng shui kayaknya Bib. Emang iya. Kan itu restoran logonya naga gitu kan, naga Oh, gitu. emas kan. Naga melambangkan kemakmuran, emas melambangkan kesejahteraan. Buka lagi deh gambarnya onta. Nah, Insya Allah tuh. Insya Allah. Anda bisa jamin dah. iya, sukses Bib. Sama muka aneh. Sukses gak tuh Bib? Enggak. Unik aja. Unik ya. Belum tentu. Ternyata feng shui kalau ke Jawa nggak ngaruh Bib ya, harus ke Iya. Chinese kali ya. Chinese. Iya. Sesuai DNA-nya Bang Jimmy. Iya. Bib, Heeh. apa sih Bib yang dimaksud dengan iman Bib? Kan orang-orang yang bilang iman kita naik turun, ibadah lagi seneng-senengnya ibadah, lagi rajin ibadah, tapi ada fase di mana ya udah malas-malasan lagi. Nah, yang disebut dengan iman tuh apa sih Bib? Iman itu kepercayaan yang dilandasi dengan dasar ilmu. Itu iman. Contoh, Bang. Abang beli cincin saya, Bang.
cincin saya ini cincin batu hijau bang. Batu hijau. Begitu abang pakai cincin saya, kegantengan abang meningkat 200 derajat. Ada Bib beneran? Nggak ada, ini misalkan jangan terlalu optimis. Abang beli cincin saya 2 juta Oke. aja misalnya Beli 2 contohnya. juta, set. Itu bisa disebut keimanan? Karena saya udah bayar seharga 2 juta mah iman, berarti percaya saya. Tapi kalau nggak kebukti, Oh. keimanan itu artinya kepercayaan yang harus dilandasi dengan dasar ilmu. Hal kayak tadi biasanya disebut dengan Tahayul. tahayul. Oh, tahayul cincin tadi. Tapi bukannya siapa tahu ada beneran cincin yang bisa bikin ganteng suatu saat kan? Suatu Kita nggak tahu. Tapi kalau dia belum bisa dibuktikan atau tidak dilandasi dengan dasar ilmu, maka keimanan belum sempurna. Keimanan itu kepercayaan yang punya 4 pilar. Yang pertama ilmu. Jadi ketika kita mengimani sesuatu, kita harus mendalaminya dengan ilmu. Termasuk keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang, kalau kamu mau kenal Allah, wa fil ardi ayatun lil mukminin. Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Mau kenal Allah, lihat ciptaannya. Lihat matahari nggak pernah telat terbit maupun terbenam. Wa fi anfusikum, bahkan ke dalam diri kita, afala tubsirun. Diri kita, lihat ini kekuasaan Allah yang ada di dalam kita. Bisa kita kontrol detak jantung kita. Bisa kita kontrol ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, proteinnya buat daging, proteinnya buat massa otot, karbohidratnya buat tenaga, kemudian seratnya buat pencernaan. Gak bisa kita kontrol. Semua digerakin sama tubuh kita. Kekuasaan Allah di situ. Jadi semua keimanan kepada Allah, baginda Nabi, Al-Quran, bahkan hari kiamat, semua dilandaskan dengan dasar ilmu. Itu pilar pertama dari keimanan. Pilar kedua dari keimanan adalah yakin. Ketika kita berilmu, kita harus meyakini kebenaran dari ilmu tersebut. Yakin. Ketika berilmu dan yakin, pilar ketiga nih yang paling penting adalah pengamalan. Makanya tadi Bang Denny Beller bilang, iman kadang-kadang naik dan turun. Naiknya itu dengan apa? Turunnya dengan apa? Naik dengan amal soleh, turun dengan maksiat. Kenapa? Kalau kita nggak ngamalin apa yang kita yakini, keyakinan kita bakal menipis. Sama kayak ilmuwan. Ilmuwan ini tahu teori, tapi teorinya belum dibuktikan secara empiris. Dia nggak bisa, susah untuk meyakini 100% teori yang dia bikin. Begitu juga keimanan kita kepada Allah harus disertai dengan amal perbuatan. Makin amal soleh kita makin bagus, makin kuat keimanan kita sama Allah. Bib, maksudnya turun tuh gimana sih Bib? Kan misalnya saya percaya Allah itu ada, tapi kan ada juga orang yang percaya Allah itu ada, tapi tetap maksiat. Nah ketika itu imannya turun tuh. Imannya lagi turun. Kan waktu orang maksiat itu kan tidaklah dia bermaksiat kecuali dia merasa bahwa dia sedang tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Oh. Tapi orang yang sedang jadi gini, ketika maksiat dia ngerasa tidak dilihat ya. Tapi dia percaya Allah itu ada. Iya. Dia ngerasa ya udahlah biarin nanti bisa taubat lagi. Oh. Banyak unsur-unsur keimanan pada dirinya yang pelan-pelan menipis. Ya mungkin dia masih percaya Allah ada, tapi apakah dia tidak meyakini bahwa dia waktu maksiat dia lagi gunain nikmat Allah? Oke. Abang ngelihat cewek-cewek seksi, matanya siapa yang kasih? Iya. Abang mokel di siang hari, kenikmatannya siapa yang kasih? Allah yang kasih. Bahkan waktu kita mokel di siang hari bulan puasa, nasinya, ayamnya itu jutaan makhluk Allah gerakin biar nasi ada di hadapan kita. Iya. Tapi jutaan makhluk Allah yang Allah gerakin itu kita pakai buat maksiat sama Allah. Iya. Bukankah itu tanda bahwa iman kita lagi kurang? Oke. Iya, Jadi betul. kemaksiatan buat iman kita turun, amal soleh membuat iman kita naik. Pilar keempat daripada keimanan adalah berjihad, bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Karena amal soleh itu banyak tantangannya, banyak ujiannya, banyak cobaannya. Gimana kita supaya punya daya tahan adalah dengan kesungguhan kita dalam melakukan amal perbuatan itu. Baru iman kita sempurna dengan keempat pilar ini. Iya. Bib nih, mau nanya lagi nih Bib. Banyak nanya ya? Nggak apa-apa, aman aja. Saya boleh nggak sih nanya kalau di sini? Jangan. Boleh, Bib, boleh. Gak bisa jawab kita. Nah, nggak mau kan nanyanya belum tentu tentang agama. Agama bener Bib. Boleh. Bib, kalau misalnya tiap puasa nih, misalnya kita memikirkan tantangan kita di hari esok, itu boleh nggak sih Bib? Misalnya besok syuting sebat but jam 10, aduh, berarti gua harus kesini biar tidak ini. Boleh lah. Itu kan bagian dari teknik. Loh, Nabi aja jihad aja pakai teknik. Di perang Badar tuh tanggal 17 Ramadan, perang Badar, kan pakai teknik semua. Perang Badar
Perang Badar, Ramadan. Puasa, Bib. Puasa, bulan puasa. Pakai teknik kan? Emang musuhnya nggak puasa juga? Musuhnya, musuhnya kan kaum kafir Quraisy. Musuh, suruh puasa lu mah gimana sih? Ya Namanya elah. musuh. Kan Islam sama Islam suka berantem kadang-kadang, Le. Kasih tahu Bib, kasih tahu Bib. Bener. Nah. Oh berarti ini Quraisy ya? Kali ini kaum kafir Quraisy. Dan pasti tidak puasa. Pasti nggak puasa. Tahu nggak teknik yang digodain sama para sahabat? Siap. Apa Bib? Itu malam hari mereka berbondong-bondong datang. 1.000 orang. Bawa pasukan, bawa amer, bawa minuman beralkohol. Kenapa mereka... Nggak amer kali, Bib. Hah, apa ya? Masa amer? Masa amer? Minimal azul lah ya. Azul boleh deh. Azul boleh deh. Kafir Quraisy nih kaya kan? Kaya. Azul lah minimal. Cipas lah, cipas. Siapa? Kipas, cium plastik ya. Wah, Bib hafal ya? Baru tuh ketawa Bib. Iya, minimal sih kayaknya. Bisa di googling ya, Bib. Bisa di googling. Betul. Iya. Terus Kipas. Bib, berbondong-bondong bawa Nah, Minuman mereka keras. itu berbondong-bondong kan pengen pesta. Di Perang Badar. Kenapa mereka pesta? Mereka udah yakin pasti menang. Karena kekuatan muslim kan kecil. Ya muslim mah kalah pasti. Udah kita bawa 1.000 pasukan. 1.000 aja, 1.000-nya yang paling kuat. Tapi udah bawa pesta, bawa apa perempuan dan lain sebagainya. Pesta mereka di Perang Badar. Pas mereka lagi pesta, sahabat kumpul sama Nabi. Nabi, saya ada usul nih, kata salah seorang sahabat. Apa usulnya? Ini usul insya Allah bisa menjadi wasilah kita menang Perang Badar. Sebelum mereka benar-benar datang ke medan Perang Badar, tutup semua sumur. Sumur-sumur air semua tutup. Sisain satu tempat base camp kita. Yaitu base campnya kaum muslimin. Jadi ditutup semua sumur. Begitu pasukan kaum kafir Quraisy datang, bayangin orang malamnya habis kobam, paginya belum sober, nggak bisa minum air. Oke, habis itu paginya kondean tuh. Pengar, Oh, hangover, pengar. Habis mabok malamnya, basian Bib. jago ya. pagi basian, nggak bisa minum air. Nggak bisa Gimana? minum air. Mau 1.000 orang tapi Telel semua. bawa tombak ya? gitu. Oh. Di samping mungkin di antara mereka masih ada yang punya kekuatan. Turunlah bantuan Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin. Oke. Menang di medan perang. Menang. Tapi kan tetap ada taktiknya. Ada taktiknya. Ada ikhtiar Strategi, dari benar. Nabi. Iya. Ada Kayak yang ikhtiar. parit itu ya, Bib ya, taktik juga ya. Ya, perang Khandaq. Perang Ada Khandaq lah ya. ada parit. Diusulkan sama Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu tekniknya dari kota dia di Persia. Teknik perangnya. Jadi waktu baginda Nabi bersama para sahabat dikepung sama kaum kafir Quraisy yang jumlahnya berkali-kali lipat karena mereka dendam atas kekalahannya di perang Badar. Terus mereka membangun parit supaya mereka nggak bisa masuk. Digali. Teknik juga. Padahal jumlah Islam lebih sedikit ya, Bib ya. Benar. Jadi ketika kita berdoa, kita boleh menaruh harapan, tapi Allah tuh suka ketika dalam harapan kita berikhtiar atau berusaha untuk mengabulkan harapan kita. Open mic kalau stand up comedy. Nah itu dia, latihan. Jangan nggak open mic males. Lulus materi. Dia mah bisa Bib Lulus nunjuk-nunjuk materi, saya. ya. Padahal yang enggak open mic dia. Iya. Yang enggak latihan dia. Gitu ya. Gitu Bib. Itu. Anggap Tapi kan aja ada lucu. ikhtiarnya Udah bagi sering. bocah-bocah kemarin. Iya benar. Pas mau show. Iya. Udah sering masuk TV, merasa lucu. Nah, ini Bib. Hati Bib ya. Sama, itu. dai juga gitu, dai. Dai juga gitu. Dai ya? juga harus ada open mic-nya. Bener. Maksudnya apa open mic? Latihan, nulis materi, belajar. Jangan kebanyakan dakwah, lupa belajar lagi. Ah, itu. Akhirnya yang disampaikan asal jadi dosa jariah. Betul. Betul. Lah ngapain belajar lagi? Itu Kan nasihat udah, saya buat diri saya sendiri. Iya. Betul. Kan esensinya ceramah itu bukan untuk umat ya Bib. Iya, Untuk buat diri sendiri dulu. Ngapain belajar lagi? Ya mau rojaah. Murojaah. Kalau ayatnya salah, kalau konsepnya salah, Gitu. kalau teorinya salah disampaikan. Orang nanya apa, dia jawabnya salah. Akhirnya jadi keyakinan yang salah. Dosa jari ya buat orang. Benar. Oh iya benar. Hati Bang Joy. Kita sering kali kayak gitu. Apa? Ngasih konsep yang salah lu tuh biasanya tuh. Kalau lagi open mic. Ngasih konsep yang salah. Tapi orang kan tujuannya ketawa. bukan ngajarin, Bukan lucu. ngajarin. Lucu. Oh nggak apa-apa tuh Bib ya. Kan Makanya saya kayaknya mau jadi stand up comedy aja. Nah, jangan Bib. Jangan Bib. Jangan. Mendingan jadi Habib. Premisnya dari Allah. Kita mau bikin sendiri. Kalau kita Mantep juga ya. dari semua juga dari Allah. Benar, Kan? benar, Dalil, benar. ayat Benar. dari Allah. Baru kita maknainya gimana? Benar. Tapi kepikiran bikin hipdut sih, mau nggak? Hipdut.
Hip hop dangdut. Hip hop dangdut. Kan tensi. Tensi. Jangan. Malah, Bib. Sakit, tenang. Tuh. Ya kan, Bib? Keren ya? Bener ya? Aku Laku ya. itu. Antar kau dan gitu. Emang lagunya gitu, Bib. Astagfirullahaladzim. Bib, berarti tandanya apa, Bib? Bahwa Allah itu ada di sisi kita, Bib. Tandanya. Gila, Wafi bener pertanyaannya. tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita apa kita nggak ngelihat Allah? Detak jantung kita kan nggak bisa ngontrol. Siapa yang ngatur detak jantung kita? Betul. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kamu tuh nggak sadar selama ini Allah dekat sama kita tapi kita tidak melihatnya. Basir itu bukan penglihatan mata, terhadap sesuatu. Basir itu penglihatan hati terhadap perenungan apa yang kita alami. Dari nadi kita mengalir tiap hari, nganterin darah, nganterin oksigen, nganterin karbon dioksida, nganterin racun, nganterin vitamin, ngeluarin racun. Kita nggak ngelihat, kita nggak ngontrol. Siapa yang gerakin? Allah. Mata kita, cahaya yang dijaga sama Allah, direbedupin dikit aja kita panik. Operasi lasik, beli kacamata. Dikasih seterang ini, kita malah maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kita nggak ngelihat makan kita tiap hari itu nasi, ayam, tempe, apa yang datang di hadapan kita, semua itu atas jutaan makhluk yang Allah gerakin supaya itu nyampe ke dalam kita. Nasi waktu masih jadi padi, padinya tumbuh berkat bantuan unsur hara yang ada di tanah dan itu jumlahnya ribuan. Nggak bisa 1 atau 2 unsur hara yang hidup supaya tanah bisa subur, nggak bisa. Makanya padi nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Harus di tanaman yang subur. Tanah bisa subur kalau dia ada unsur hara. Kemudian tumbuh, nggak bisa tumbuh sendiri. Harus dengan bantuan sinar matahari. Mataharinya siapa yang gerakin? Tumbuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak bisa langsung dimakan. Harus dipanen. Dipanen sama petani. Petani ngambil, nggak punya alat giling. Dia harus bawa ke tukang giling. Tukang giling, dia jual ke supermarket. Dia jual lagi ke istri atau ibu kita. Baru dimasak. Bayangin kalau kita hitung. Berapa juta makhluk Allah yang Allah gerakin supaya 1 sendok nasi ada di hadapan kita. Nggak mungkin kalau itu sebuah kebetulan ya. Nggak mungkin sebuah kebetulan. Berarti kan itu perannya Allah Subhanahu Wa Taala tuh, Bib, yang seringkali kita luput. Kita luput. Nah, berarti ketika di setiap sisi daripada kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenapa masih ada peperangan? Kenapa masih ada orang yang jahat? Karena dia kehilangan perenungan dia terhadap keberadaan Allah. Poin tadi. Ketika seseorang bermaksiat, keimanannya akan menipis. Bagian gitu nunjuknya ke saya. Pertanyaan tadi. Yang tadi pertanyaan dari lu. Lu juga ikut tuh. Menipis-nipis ya, Bib ya. Menipis dan menipis. Sehingga dia ngerasa bahwa kemaksiatannya, perbuatan buruknya, kejahatannya tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang menghilangkan Allah di dalam dirinya, atau dia yang menutup pandangannya terhadap keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memilih untuk menutup ya, Bib ya. Oh. Sama kayak enggak jadi deh. Jangan, Bib. Saya tahu arahnya kemana. Sama kayak siapa nih? Sama kayak siapa? Adalah. Biasa. Gitu. Saya aman terus, Bib. aman terus. Iya. Dikasih Habib kemarin tapi kendor nih, Bib. Iya. Kode, Bib, minta dikasih lagi. Tuh. Palestina. Palestina semua kita mah, insyaallah dari hati. Bukan hanya mulut. Hati Bang Joy. Itu cuma gelang doang. Gue tadinya pengen ikutan demo-demo. Tapi ya Free Palestine modal gue cuma gelang. ya, Habib nggak ada bendera gitu. Ada kasih ke saya. Boleh. kan dukungan tidak melulu harus ini ya, Bib ya. Tapi kayaknya sekarang mah dukungan sama Palestina kita supaya didengar sama yang di atas gitu ya. Kita harus turun kayaknya, turun ke jalan. Harus turun. Soalnya kan presiden kita udah berumur, nggak main sosmed. Waduh, Oh iya benar. dibahas lagi. Iya benar. Kayaknya harus turun ke jalan nih. Harus ada aksi ya, Bib. Mudah-mudahan ada yang gerakin deh. Mudah-mudahan Bang Joy siap Saya sih berharap. Siap saya mau Bib. gerakin lah. Jualan gelang boleh lah. Boleh kan? Demokrasi. Jangan boleh. suka ada yang demo. Boleh kan? Halal kan demo? Halal. Legal kan? Legal. Legal. Saya sih betul. ikut kalau ada. Ikut turun saya. Oke, ntar kabarin, Bib lah. Siap. Mudah-mudahan aja ada yang menggerakkan. Kamisan kan suka bareng sama Palestina. Emang iya? Kamisan di Pernah ikut nggak Misan? Enggak. belum. Lu Ente? pernah ikut Bang Joy? Pernah? Pernah. Bagus. Enggak, maksudnya enggak cuman datang doang Iya. pernah Iya, datang lihat gitu.
Orasi sih nggak pernah. Ya kalau gitu mah gue juga pernah ikut ini mah. Orasi enggak gua, tapi kalau datang doang pernah. Kayak orang ngambil mic lo. Masuk saudara-saudara semua. Kita ini ada Ibu Sumarsi. Bang Jui harus ada red kalau mau megang mic. Iya beda, Bib. Beda. Bukan gitu, Bib. Lah. Kemarin Habib ngasih kerjaan. Iya bercanda. Iya. Itu orang. Ada orang. Itu orang. Nggak sesuai. Ini nama juga Itu juga nggak sesuai. Anda juga minder tawarinnya. Nggak apa-apa, Makan Bi. Siapa tahu butuh. Orang mau aneh ambil nih. Kan udah ngitung. Udah ditolak. Tapi ntar ketemu lagi sama Habib. Oke. Gitu. Gas. Rezeki dari mana aja Bang Jo? Rezeki dari mana aja. Mana aja. Bagaimana Bib jikalau manusia atau orang seperti Bang Jui Gua lagi. Kok seperti Bang Jui lagi? yang hidupnya dikasih nikmat, yang hidupnya diberikan kecukupan, sehat walafiat, rezeki nggak kurang, istri ada, baik, tidak gimana-gimana, tapi jarang beribadah. Ini kayak nunjuk orang nih, Ler. Tuh lu, Pak. Tuh. Udah nunjuk hidung ini, Bang. Gua yakin lu mau disambungin biar Bang Ju sepertinya istidraj nih, ya kan lu? Yakin gua. Tapi benar, daripada kita ngasih contoh yang lain, iya, ya, mending gila sekitar kita. sini aja. Atau saya juga Iya. misalnya banyak apa segala macam. Iya, panggil Habib gua, sepatunya banyak, Ustaz. jamnya bagus-bagus. Tapi kan rajin ibadah, nggak bisa lah. Kok Iya. gue bisa kan? Bisa. Itu ampun. Ada satu orang batal puasa tergoda. Iya. Lemah ya, Ler. Lemah Bang Jui. Tapi keren, Itali keren nih. Iya. Iya. Keren nih. Tapi gini, idza ra'aita Allah yu'til 'abda wa huwa 'ala ma'asihi fa innama dzalika istidrajun lahu. Dalam riwayat ini Nabi bilang, kalau kamu lihat orang dalam kemaksiatannya tapi dia hidup dalam berkelimpangan dunia, maka itu tidak lain dan tidak bukan kecuali menjadi istidraj bagi dia. Jadi nikmat yang paling agung itu adalah nikmat peribadatan kepada Allah. Maksudnya apa? Waktu kita bisa nikmatin penghambaan kita bisa nikmatin sholat kita, bacaan Quran kita bisa kita nikmatin, puasa kita bisa kita nikmatin, semua penghambaan itu bisa kita nikmati, itu nikmat yang paling agung. Tapi azab yang paling mengerikan, bukan kehilangan harta, bukan kehilangan orang yang kita sayang, bahkan bukan dibully. Azab yang paling mengerikan adalah saat kita kehilangan kenikmatan beribadah itu. Lebih mengerikan lagi saat kita bisa menikmati kemaksiatan. Karena semakin kita menikmati kemaksiatan, makin kita jauh sama Allah. Makin dikasih lagi tuh nikmat, makin jauh lagi sama Allah. Makin dikasih lagi tuh nikmat, makin jauh sampai nanti azab Allah Subhanahu wa taala menunggu di belakang dia. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Saat kita dikasih kenikmatan waktu bermaksiat sama Allah. Karena kenikmatan tersebut menjauhkan kita dari Allah. Kalau kebalikannya, Bib, tidak dikasih kenikmatan ketika bermaksiat. Tidak dikasih, itu hidayah. Dikasih kegelisahan. Kegelisahan. Habis maksiat. Iya. Dikasih rasa bersalah. Dikasih rasa bersalah. Habis maksiat. Itu hidayah. Iya. Tangkap hidayah. Tapi hidayah ini lama-lama bisa mati kalau kita abaikan terus. Bisa mati rasa. Kayak orang kapalan aja. Kebas lama-lama. Nah, waktu kebas itulah saatnya istidraj datang. Nah, tapi apa indikatornya kita istidraj? Lagi di fase istidraj. Indikatornya kita nggak punya rasa bersalah. Oke. Waktu bermaksiat. Atau selalu ada pembelaan. Atau digampangin untuk bermaksiat. Dikasih jalan ya. Nggak pernah berdoa, nggak pernah apa, tapi duit banyak, itu termasuk, Bib, ya? Bukan hanya itu. Kalau duit banyak, itu bagian dari kemurahan hati Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Duit banyak, rezeki gampang, kerjaan banyak, itu bagian daripada kemurahan Allah ngasih dunia kepada siapapun hambanya. Yang berusaha berikhtiar dikasih dunia kepada siapapun. Itu sunatullah memang. Itu kemurahannya Allah. Tapi waktu kita dengan dunia yang kita punya, kita bermaksiat dan kita bisa menikmati kemaksiatan itu istidraj namanya. Oke. Jadi bisa menikmati kemaksiatan. Sehingga semakin dia menikmati, makin kecanduan, apalagi nih. Makin kecanduan, makin jauh sama Allah. Nah, itu azabnya itu adalah jarak antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kategori maksiatnya ini apa? Apakah bersenggama dengan orang lain? Iya. Itu doang? Semua maksiat Atau lah. apa? Semua maksiat lah. Termasuk nggak usah ke situ-situ deh. Gibah. Satu gibah. Ini termasuk gampang dapat akses ke si tumpal. Tumpal tuh apa? Oh, tempat itu, tempat alkohol, Bib. Jual beli alkohol. Di dekat Jambu 2 ada. Saya Bib. tahu kata tumpal dari dia, Bib, dulu, Hai. Bib. Ada bang di si tumpal deh. Tumpal apaan ler gitu. Tuh, Bib. Ada, Bib, itu. Ini mah nggak fitnah, kita aja ini mah, ya kan. Tukang jual beli Amer, Bib. Tuh, dulu. Iya, Kalau di botol 65, Bib. Ini kita kasih tahu di YouTube. Nanti pada beli gimana? Enggak, udah Disensor tumpalnya. udah nggak ada. Nih, udah nggak ada. maksudnya gini, rumah saya yang lebih dekat dari si tumpal, saya nggak tahu. Dia ini orang Ciomas jauh, ada bang di si tumpal. Tumpal di mana di situ? Dia lebih tahu nih, Bib. Nah. Pergaulan, Bib. Biasa. Pergaulan. Saya kan strategi. Asik. Mikir dulu. Sini-sini ada gitu. Oh. Jadi ada yang harus dihindari, Bib. Gitu. Nah, ada orang yang mau maksiat, dialangin sama Allah. Maksiat lagi dialangin sama Allah. Oh. Begitu halangannya udah terhempas, bisa dia maksiat, kenikmatannya nggak dikasih sama Allah. Itu hidayah tuh. Lama-lama dia bisa nikmatin. Kayak orang melakukan minum alkohol barangkali kan awal-awal nggak Nggak enak, nikmat, nggak lama-lama enak. nikmatin. Lama-lama dia bisa nikmatin. Dibikin rasa bersalah sama Allah. Rasa bersalahnya dia abaikan. Abaikan. Lama-lama dia bisa, udah nggak usah mikirin. Yang penting gue enjoy. Nah, disitulah istidraj. Oke. Istidraj itu tidak datang kecuali kita yang mengabaikannya. Karena fitrah kita sebagai manusia akan selalu menunggu Ya. dan merindukan hidayah Allah Subhanahu Oh, wa taala. maksudnya hidayah masuk kita abaikan jadi istidraj. Nah, berarti batasnya sama kenikmatan apa tuh, Bib? Batasnya sama kenikmatan. Iya. Lihat kemaksiatannya. Makin kita bermaksiat apa makin kita dapat nikmat. Misalkan dia hidupnya sederhana, Bib. Tiba-tiba dapat rezeki, berkelimangan harta, akses kemana ke sini ada, ya kan? Tiba-tiba dia melakukan aktivitas maksiat. Iya. Misalkan bersenggama dengan perempuan lain. Nikmatnya bukan main, Bib. Dia mah bersenggama mulu. Iya, misalkan nih. Misalkan, Bib, bersenggama dengan perempuan lain. Nikmatnya bukan main nih, Bib. Tapi udah tuh, sekali doang. Udah saya cuman nyoba-nyoba doang. Nyoba-nyoba doang. Habis itu kembali ke jalan yang lurus. Nah, Tobat dia. apakah? Bertanggung jawab dia. Taubat dia. Oh. Tobat, bertanggung jawab. Berjanji enggak ngulangin. Tapi itu fasenya berarti udah istidraj. Apa masih di Enggak semua kenikmatan? orang dapat kesempatan itu. Bisa jadi waktu mau melakukan hal tersebut dicabut nyawanya sama Allah. Berapa banyak orang yang ditemuin di mobil Iya. lagi telanjang berdua? Ya. Kan kita nggak tahu. Waktu kita mau bermaksiat, kemudian kita niat taubat setelah itu, oh kita lagi ngeramehin, lagi sombong. Kita emang pasti hidup. Siapa tahu waktu lagi maksiat kita udah nggak hidup lagi. Selesai maksiatnya, kita masih dikasih hidup. Dan dikasih rasa bersalah, itu masih ada hidayah berarti sama Allah. Dikasih hidayah sama Allah. Mau kita sambut apa enggak tuh hidayah? Diabaikan. Kalau diabaikan terus, ya jadi istidraj. Oh. Kenikmatan terhadap perbuatan maksiat. Oke. Gitu. Jadi ngerasa nggak berdosa ya, udah ya. Nikmatnya dapat, dosanya nggak kerasa gitu, Bib ya. Terus buat akses ke situnya, ke situ tumpal gitu, misalnya jadi lebih gampang gitu. Tuh, Lu udah ngelewatin belum fase itu, Bang J? Aduh, mudah-mudahan mah. Istidraj. Mudah-mudahan jangan dah. Lebih-lebih lagi, Amit-amit. digampangin untuk melakukan dosa jariah. Terus jariah itu apa? Dosa yang ditiru orang, dipakai orang. Itu lebih ngeri lagi. Itu azab lebih besar lagi. Influencer, Bib. Influencer. Influencer. Menginfluence orang artinya. Hati-hati. Kalau nerima endorsan minuman keras tuh kena nggak, Bib? Nah, Jariah tuh, Bib ya. hati lu brother. Saya kenal orang. Saya Kagak kenal gua. orang. Saya kenal orang baru pulang umroh. Iya, Baru pulang umroh. Dapat endorsan orang tua. yang jahat tapi enak itu. Iya. Oke. Kemudian dia ambil endorsannya. Ya Allah bang, angkanya ya Allah kecil. Tapi diambil. Langsung bang, langsung kena cancel. Di mana-mana. Akhirnya dia nyerah. Dia balik ke Allah, taubat, masih diterima sama Allah. Masih dipanggil lagi umroh sama Allah. Alhamdulillah. Udah naik lagi, Bib.
nggak udah Kayaknya sih. cancelnya udah lepas tuh. Kayaknya udah naik lagi, kayaknya. Hati Bang Jul. Jadi ya tobat aja, tobat. Mending cancel aja. Duitnya sedekahin. Apaan sih, Ler? Duitnya sedekahin. Lu dapat kan? Lu dapat tawaran? Enggak. Oh. Enggak, Gua gua. kira lu nanya Pinjol, gitu. pinjol kali pinjol. Pinjol amit-amit enggak gua. Gua kira lu nanya gitu ada tawaran masuk. Cuma nanya ini doang, apakah itu dosa jariah tuh? Oh. Kan akhirnya orang ngikutin, wah si Jui keren nih, minumannya ini, gua kalau minum kayak gini bisa keren kayak si Jui nih. Itu jariah kan, Bib kan? Iya. Tuh, Ler. Hati-hati Bang Joy. Iya. Berarti gimana Bib cara kita menghindarinya Bib? Ini kita udah istidraj apa belum? Atau Tadi dong lihat. Cara kita sebenarnya istidraj tidak datang begitu saja. Ada hidayah-hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Supaya kita nggak masuk ke dalam istidraj, sambutlah hidayah-hidayah itu. Karena fitrah kita sebagai manusia tuh merindukan hidayah dari Allah. Udah fitrah kita dari dalam hati kita kangen sama Allah. Tapi kalau kekangenan itu, kerinduan itu, hidayah itu kita abaikan, kita matikan rasanya, lama-lama akhirnya diganti kenikmatannya dengan kenikmatan bermaksiat. Sambut hidayah tuh misalnya gini, Bib ya. Kalau misalnya karyawan-karyawan kru-kru dari Italik yang bisa, nih kayaknya dia puasa nih, ibadahnya bagus nih. Temenin lah mereka. Iya. Sambut hidayah tuh gitu ya? Bisa jadi. Sambut hidayah tapi dalam rangka menghindari istidraj itu, waktu kita berlaku maksiat, kadang ada penyesalannya, ada rasa bersalahnya, ada nggak mau dilihat orangnya. Itu kan hidayah. Waktu kita maksiat, abang waktu tadi apa namanya? Melakukan dosa. Si tumpal. Iya. Si tumpal. Kasih tumpah. Kan kita nggak mau orang tahu. Kenapa dia harus jauh-jauh beli ke nopal? Apa? Tumpal. Tumpah. Tumpal. Itu ya, Bib, namanya si Nopal tumpal. ada di sini orang. Tumpal ada. Ya, Itu yang nurunin invoice, Bib, hati-hati, Bib. kenapa dia harus jauh-jauh beli tompel? Tumpal. Tumpal. Kalau tumpal dari sini nih. Udah. Tumpal. Kenapa dia harus jauh-jauh kasih tumpah? Karena dia nggak mau ketahuan keluarganya kan. Rasa takut untuk ketahuan itu hidayah. Rasa takut. Udah nggak ketahuan, udah ditutupin sama Allah nih. Biar kalau mau tobat, Aduh. digampangin. Ya. Dikasih rasa bersalah sama Allah. Diabaikan lagi tuh rasa bersalah. Udah dia maksiat diam-diam, yang penting nggak ketahuan orang. Lama-lama dia banggain depan orang. Oke. Padahal Allah tutupin buat dia ada kesempatan bertobat. Terus diabaikan, hidayah demi hidayah diabaikan. Lama-lama kenikmatan terhadap kemaksiatan itu dibesarkan. Dan saat itulah dia makin jauh sama Allah, makin dia menikmati kehidupan kemaksiatannya. Nauzubillah min dzalik. Gitu ya Bib ya. Baru tahu juga ya Bib ya. Soalnya istidraj ini lumayan topik yang lumayan sering saya pikirin Bib. Jangan-jangan saya ada di fase ini ya gitu. Tapi kan lu nggak ngapa-ngapain, Ler. Iya, kalaupun lagi di fase ini kemaksiatan apa yang udah saya perbuat? Gak apa-apa gitu. itu hidayah dari Allah. Oh ya Allah, ada kemaksiatan apa yang saya perbuat? Oh nggak nemu nih, ya Allah, saya bertaubat. Kalau ada kemaksiatan yang saya nggak sadarin, sholat taubat nggak apa-apa. Udah sholat taubat, masih rasa bersalah. Oh ya Allah, mungkin zakatnya belum saya keluarin. Keluarin 5%. Nggak usah Oh itu kali, Ler. Mungkin ya. Lu mas lebih rajin bayar pajak ya dibanding bayar zakat ya. Iya. Tuh, Bib, lebih setia ke pemerintah dibanding ke Allah, Beler mah. Nggak apa-apa, bayar pajak itu kan wajib. Wajib, benar. Wajib. Tapi yang nggak boleh gunain pajak buat ngirim pasukan. Nah, itu. Kirain Habib nggak ke situ. Katanya ke situ juga. Bayar pajaknya mah bener ya Bib ya? Bener. Bayar pajaknya mah wajib sebagai warga negara. Tapi insya Allah Bib, udah tahu lah saya gitu kan memberi tidak hanya zakat yang sudah ada gitu. Kayak saya pernah dengar dari siapa ya Bib? Lagi makan di warteg ada kucing pun saya kasih tuh. Itu bagian dari bersedekah ya Bib ya? Iya. Nah itu udah level gue level kucing Bang Jo. Hati-hati lu. Traktir tongkol gua. Tapi zakat tuh harus dihitung loh, jangan main-main. Zakat tuh Iya. harus dihitung. Zakat fitrah apalagi ini Zakat Ramadan, Itu zakat sedekah fitrah harus biasa, dikeluar. Bib ya. Yang tadi mah ngasih makan Iya, ke kucing. zakat sunnah. Zakat sunnah. Iya nanti kan zakat fitrah ada. Selalu saya mah Bib. Hah? Zakat fitrah kan? Iya. Zakat fitrah. Zakat mal juga dong. Zakat mal. Duit tabungan abang. Iya. Kalau ada lebih dari 85 gram, 2,5% tiap tahun kena. Zakat pemasukan, profesi. Tiap dapat tuh. Bukan tiap tahun.
Tiap dapat disisihkan berapa persen, Bib? Disisihkan. Hitungannya gini, abang mau pakai mazhab mana? Kalau Yang mau paling yang enteng paling aja, Bib. murah, yang paling murah. Cepat kan? Sama kan? Atau ditawarin ada opsi ya kan? Oke, mazhab yang paling murah, Bib. Iya, Yang paling Bib. kecil banget. Gila. Bib. Nih kalau orang MUI nonton mohon dikoreksi. Kalau mazhabnya MUI dia ada haul, ada nisab. Haul itu setahun penuh, nisab itu batas ukuran. Batas ukurannya berapa sih? Batas ukurannya 85 gram emas kalau dijumlahin dalam jumlah penghasilan kita setahun. Itu udah kena wajib pajak. Wajib zakat maksud saya. 85 gram emas. 85? Penghasilan abang setahun Nggak nyampe. 225 juta apa enggak? 100 aja buletin, Bib. Oh, masa? Masa 225 enggak? 100 aja, Bib. Setahun. Sampai. Lu nggak besar-besarin lu, Ler. Masa ya, Bib ya? Bohong ah. Bikin show, tour, laku tiketnya, Bib ya? Kok ke gua sih ngelihatnya? Nggak mungkin. Misalkan nih, Bib, buletin Tapi nggak tahu aja kemarin beli laptop minjem duit stand up itu. Bib, buletin aja setahun 100 juta. Ha. Berarti berapa yang dikonversi? Nah, kalau Ya, pakai rekomendasinya MUI, sebenarnya secara nas zakat profesi itu nggak tertulis, tapi dikiasin. Oke. Nah, MUI itu Dikiasin. ngiasinnya sama zakat emas yang kena haul dan nisab. Haulnya itu tadi 85, nisabnya itu 85 gram emas, haulnya itu selama setahun. Nah, haulnya itu penghasilan selama setahun, tapi boleh ngeluarinnya setiap bulan gitu. Iya, oke. Atau tiap dapat. Atau kalau ya udah kalau misalkan 100 juta Dua per tahun, setengah kalau pakai zakat konversi zakat emas. Tapi kalau mau lebih hati-hati lagi, kalau yang saya amalkan, yang diajarkan sama guru saya pakai 5 sampai 10%. 5 sampai 10%. Ya, biar apa kata guru saya? Ya udah jaga-jaga 5 sampai 10% supaya lebihannya jadi zakat sunnah atau sedekah. Berarti 100 juta antara 5 juta 5 atau 10 juta. atau 10 juta. 5 juta itu bersih. Heeh. Udah dikurangin ongkos Grab misalnya, atau ongkos saya belajar buat nambah ilmu misalnya. Atau misalnya kalau endorsan ongkos produksi. Kalau bersih 10%. Itu 5% kotor. di store-nya kemana tuh, Bib? Nah, bagi ke 8 ahnaf. Fakir miskin, yang bagiin boleh, kemudian mu'alaf, kemudian budak yang harus bayar tuannya, orang yang terlilit hutang, orang yang lagi jihad di jalan Allah. Kalau sekarang mungkin penuntut ilmu, anak pesantren, anak pondok boleh. Kemudian orang yang dalam perjalanan. Musafir. Musafir. Musafir cinta. Musafir cinta. Asik. 8 ya, Bib ya. 8. Mustahik ya, Bib ya? Mustahik. Mustahik. 8 orang zakat. yang berhak menerima zakat. Abang mau langsung ngasih mereka boleh, titipin ke Basnas, ke mana boleh. Orang dalam perjalanan, orang yang terlilit hutang gua. Kalau sekarang nih, abang kan jobnya lagi dar-der-dor bulan Ramadan. Iya. Habis Pertamina bulan Ramadan. Lah, Iya, sisihin benar. lah. Ya kalau bisa, kalau 2,5% mah itu mah wajib doang. Kalau bisa lebihin 5% langsung kirim ke saudara kita di Sumatera gitu. Oke. Kemarin dia udah, Bib, Bang Ji udah. Jangan ngomong. Kita ke Sumatera ya, mau nggak? Sumatera? Hah? Sumatera mau nggak? Ngapain? Turun aja, Oh, itu yang kemarin kena bencana. bantu iya. Insya Allah, Bib. Mau nggak? Insya Allah. Ayo, saya mau Bib. Nah, ayo tapi begitu mau. Dia yang nggak mau nih pasti nih. Asik bikin sebar di Sumatera. Di Ayo, Bib. posko. Berangkat, Bib. Backgroundnya banjir air bah. Banjir air bah. Misalnya sungai. Lu kan kerjaan banyak. Kalau lu ke Sumatera kan banyak yang lu cancel. Gua Ya, bantuan. gimana kalau berdua aja, Bib? Hah? Sama Bang Jui. Iya, Habib. apa? Habib aja Bang Jui. Enggak. Yakin saya, Bib. Apa? Kalau nggak kan ngirim bisa. Kalau kita nggak ada duit kan kita bisa ngirim yang lain. Iya, boleh. benar. Oh, saya baru tahu tuh, Bib. Berarti kalau di bulan Ramadan gini kan zakat fitrah tuh pasti tuh ya. Itu pasti. Yang beras atau uang. Zakat mal sama zakat penghasilan ya itu ya. Zakat mal itu zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu zakat mal. Oh, yang seumpama emas itu ya? Yang seumpama emas itu, maksudnya kenapa emas sih? Hah. Emas itu maksudnya kenapa dizakatin supaya nggak ada duit diem mengendap. Karena secara ekonomi kalau duit diem mengendap, dia akan menurunkan nilai ekonomi satu lingkungan. Oh, zakat mal tuh itu yang dimaksud. Pendapatan kita selama 1 tahun 25 atau 5 sampai 10% Zakat dibagi ke mal itu 8. ada duit diem misalnya. Heeh. Abang punya duit lebih dari 85 gram emas tiap tahunnya kena 2,5%.
Itu zakat emas. Ada zakat lagi, penghasilan-penghasilan lainnya. Ada yang dari pertanian, dari perdagangan, dari peternakan. Itu kena zakat semua. Tapi sekarang kan kebanyakan orang nggak kerja di sektor itu. Mayoritas sektor industri berada di bidang jasa. Apalagi negara berkembang kayak kita. Betul. Walaupun katanya maju ya, tapi kan kita negaranya masih banyak jual jasa orang gitu. Iya, betul. Kalau nggak salah tuh survei 80% apa ya? Pokoknya lebih dari 60%. Sektor industri kita dari bidang jasa. Terus masa nggak dikenain zakat nih yang dari bidang jasa? Iya. Maka ulama mengkiaskannya. Ada yang mengkiaskan dalam bentuk zakat emas tadi dijumlahin dalam bentuk setahun. Maka tiap dapat dikeluarin 2,5%. Kalau saya pakainya kiasinnya ke zakat pertanian supaya apa? Supaya jaga-jaga aja sebenarnya. Kalau tetap ke emas juga boleh. Kalau 5%, misalnya yang saya keluarin 5%, ternyata yang sah 2,5%, yang 2,5%-nya ini adalah bagian dari zakat sunnah. Jadi sedekah, bagian dari sedekah. Berarti ngitungnya ini ya, tiap kali misalnya Dani Beler dapat job, itu kita ambil 2,5% setelah Boleh. dipotong produksi yang lain. Iya. Setelah dipotong Panji tuh berarti baru 2,5%. Netflix, ongkos ke Mabes juga boleh itu dikeluarin. Iya, udah dipotong tuh, Bib. Dipotong. Terus job yang di cancel saya waktu ke Mabes. Iya. Lah dikit dapatnya. Habis dapatnya kalau Habis gitu. ini. Dapatnya dikit. Jadi saya yang Zakatin. Iya, saya yang dijakatin ini mah, Bib. Oh. Kecil tapi Bib ya, 2,5% kecil sih. Kecil banget, tapi itu Tergantung wajib ya. berapa dulu ya, Bib ya. Tapi itu wajib ya, maksudnya Wajib ente dong. nggak boleh merasa dermawan dengan itu. Enggak, itu wajib. Emang Wajib. itu hak Allah, wajib ente keluarin. Oke. Tapi janji Allah, zakat itu artinya apa? Zakat itu artinya membersihkan dan menumbuhkan. Maka kita bilang kita ambil yang paling hati-hati 5-10%. Itu ya kalaupun misalnya wajibnya 2,5%, sisanya pasti akan jadi investasi kita di masa depan, minimal di akhirat. Kita bantuin janda, nanti janda kita dibantuin orang. Amin. Hai. Kaget saya. Udah bilang amin. Misalnya kita sedekah buat janda, nih kita buat janda. Nanti kan kita meninggal, istri kita jadi janda. Iya, benar. Istri kita dijaga sama Allah. Jaga lagi sama yang lain. Estafet, Kita Bang Joy. sedekah sama anak yatim. Nanti kita meninggal, anak kita anak yatim. Insya Allah mudah-mudahan dijaga sama Allah bukan sama Dia orang. mah estafet. Legacy. Iya kan, Dia Bib mah ya? estafet loh. Estafet, tongkat estafet. Jadi teruskan. Kita dulu iya kan mensejahterakan janda. Iya. Amit-amitnya kalau kita berdua meninggal, istri kita janda istri kita dijagain lagi sama orang. Dalam riwayat As-Sa'i alal armati wal miskin, penolong janda dan orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, au kalladzi yaqumul laila wa yasumun nahar, atau seperti orang yang bangun di malam hari dan bersedekah di siang hari. Jadi kalau ente pamit sama istri ente mau bantu janda, jangan bilang mau bantu janda, bilangnya mau berjihad di jalan Allah. Berjihad. Bang Joy. Mau kemana kak? Mau jihad teh. Iya. Bantuin janda. Tapi janda yang membutuhkan ya. Iya. Janda yang membutuhkan. Bukan janda yang Bukan ente janda butuhin. bukan janda yang mandiri ya. Bukan. Janda kalau kita bilang janda metik. Nah. Janda metik. Nggak ada giginya. Nggak ada giginya. Hai. Janda Brio jangan, Bang Janda Brio. Joy. Brio kuning Iya, jangan. jangan. Lu rata-rata kenapa sih ngelihatnya ke gua, Ler? Kan memang fokus mata gue ke sini dua. Bantu. Kan lu bisa ke yang itu, bisa ke kru Beras. gitu. Iya, gue sini dulu. Nanti netizen ngebacanya di aneh-aneh. Si Jui udah nggak pernah puasa tuh. Gua yakin nyimpulinnya aneh-aneh. Zakat pelit gitu ya. Zakat pelit. Pertanyaan Bersenggama sesat lagi. ya, bersenggama. Astagfirullahaladzim. Parah. Astagfirullahaladzim. Itu orang ya, bukan. Gak apa-apa biar di sini aja. Iya, Gak enggak lah. mikir ke yang lain. Netizen kita udah pintar, Bang Joy. Astagfirullahaladzim. Jangan hanya mendengar dari perkataannya, tapi Ya. lihatlah apa yang sudah dilakukan. Iya. Siapa tahu Bang Joy tidak seperti yang kita maksud. Iya, benar. gitu. Insyaallah. Itu juga yang disebutkan dengan Habib tadi gitu. Masalah istidraj, masalah doa terkabul, masalah imannya naik turun, itu kan sebenarnya bisa dimitigasi ya, Bib. Benar. Bisa disiasati Ya, gitu. Bisa betul. disiasati. Nah, di menjelang akhir-akhir Ramadan nanti, Bib, kira-kira peluru apa yang harus kita punya, Bib? Untuk tetap bisa menjalankan aktivitas puasa, ibadah yang fokus dan tenang. Peluru loh ya. Pertama kalau ibadah kita mau fokus minum ini. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Belum masuk. Tapi kan simulasinya boleh. Boleh. Jiannya boleh. Ber Boleh. gitu ya. Set. Set gitu. Mantap, mantap. Gitu. Jual astagfirullah itu jual agama. Enggak, Bib. Enggak ya? Enggak lah, Enggak ya ya? kan. Itu mah
kan dengan adanya duit dari endorsan, kan mereka semua Iya, juga maksaan. enak. Iya. Nanti bonusnya juga dapet. Iya. Ya kan? Contoh susu 7 kurma. Boleh tuh, Bib. Nah, contoh. Restoran bawah pohon boleh. Saya lagi yang ngeluarin duit. Lagi. Madu, Bib, madu. Boleh. Balik ke kita. Nah, tadi al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau kita mau membersamai keberkahan di bulan Ramadan, kita harus tahu iman kita itu naik dan turun. Naiknya iman kita dengan amal soleh, turunnya dengan bermaksiat. Kalau kita mau bermesraan terus sama Ramadan, bahkan setelah bulan Ramadan, ambil keimanannya, bawa amal solehnya, bahkan setelah bulan Ramadan, supaya kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan selanjutnya. Kalau kita udah mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan selanjutnya, kalau nyawa kita dicabut di luar bulan Ramadan, hati kita udah berada di bulan Ramadan. Udah terhitung diri kita di bulan Ramadan. Dan tidaklah kita meninggal dalam kerinduan menghadapi bulan Ramadan, kecuali nyawa kita diambil dalam keadaan insyaallah husnul Khotimah. Amin. Luar biasa. Doa tuh, Ler. Doa Bang Joy. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lebih Bisa tenang. ketemu sama Habib. Iya. Makanya kenapa yang dikasih gelang gua. Bener. Tuh. Biar ingat, kalau Biar batal, ingat. Iya. Masa mau nyemen gelangnya nggak tahu pasti. itu ada Iya, CCTV. malu. Ente nggak tahu itu ada CCTV-nya. CCTV kali, Jangan lihat. CCTV. CCTV maksudnya. CCTV band. Malu. Emang lu yang harusnya pakai Bang Joy. Makanya lu nggak dikasih ya? Kalau gua kan insya Allah bisa mengontrol diri ya, Iya. Bib ya. Saya nggak tergoda sama satu orang yang batal langsung ikut batal. Enggak. Dua orang kalau. Dua kalau gua. Nah, dua. Iya. Saya juga tiga. Tiga, habis Dua. tiga. Harus ikut. Kirain berapa? Tiga. Iya, mudah-mudahan ya Bang Joy ya. Amin. Bisa Amin. lebih Kan gelang pengingat di. Gelang pengingat. Hidayah bisa dari mana aja. Kasih yang bagus dah itu kendor banget. Dari tadi tuh saya kode, Bib. Maaf Kode, ya, Bib. belum Kendor. produksi lagi, belum produksi Bawain maaf lagi ya. Bib, nanti Bib. Asik, dibawain lagi. Terima Ler. kasih ya Habib Isa Sama-sama, Agaf Bang. yang sudah Makasih. berkunjung ke Makasih. Sebatbut. Makasih. Mungkin akan ada kajian-kajian lagi di episode Sebatbut berikutnya. Harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.